Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris Prastiabudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tugas LK7A, LK7B, dan juga LK7C. Untuk LK7A, mahasiswa PPG diinstruksikan untuk menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ataupun KKTP dengan 3 pendekatannya. Dengan deskripsi kriteria, kemudian dengan menggunakan rubrik, dan juga yang ketiga dengan menggunakan interval nilai. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, menyusun KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Ini yang kita tuliskan adalah nama madrasah, kemudian mata pelajarannya, TP-nya kita tampilkan, dan langsung kita deskripsikan kriterianya. Jadi misalnya ini menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Deskripsi kriterianya adalah laporan menunjukkan peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan juga najis. Kemudian yang kedua, laporan menunjukkan peserta didik mampu membedakan macam-macam hadas dan juga najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun KKTP menggunakan rubrik ya. Jadi sama seperti yang awal, nama madrasah, mapelnya, TP-nya kita tuliskan, dan langsung kemudian KKTP-nya, rubrik KKTP-nya kita tuliskan di sini. Jadi kriterianya apa, kemudian kita kategorikan ya. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat fardu dan sholat sunat secara lengkap dengan bahasa sendiri, berarti nilainya baik sekali, kategorinya baik sekali. Kalau masih tekstual, dapat menjelaskan tapi masih tekstual, nilainya berarti kategorinya berarti baik, dan seterusnya seperti yang ada pada tabel ini ya. Kemudian kriteria berikutnya juga sama ya, membedakan antara sholat fardu dan sholat sunat. Kalau peserta didik dapat membedakan sholat fardu dan sholat sunnah secara jelas dengan bahasa sendiri, oh ini berarti baik sekali. Kalau masih tekstual ya baik. Nah, kalau tidak lancar ya cukup. Kalau sama sekali tidak bisa membedakan berarti ya perlu adanya bimbingan dari guru. Ini begitu juga dengan kriteria-kriteria yang lain. Nah, berikutnya yang ketiga ya 7A yang C, ini menyusun KKTP menggunakan interval nilai. Ya, nama madrasah, mapelnya, TP-nya, langsung ini KKTP-nya dengan interval nilai. Kriterianya ya ini. Misalnya ini peserta didik mampu menganalisis ketentuan sholat berjamaah serta tata cara pelaksanaannya. Ya, jadi misalnya kok interval nilainya 0-40 ya masuk pada tabel yang pertama. Kemudian kok nilainya antara 41 sampai 70 masuk interval yang kedua. Kalau nilainya di atas 71 sampai 100 masuk interval yang terakhir, semacam itu. Kemudian yang 7B, ini mahasiswa PPG diinstruksikan untuk menyusun instrumen asesmen formatif ya, sesuai dengan KKTP yang telah disusun sebelumnya. Contohnya ini, LK7B ini kita susun dari KKTP yang pertama ya, di kriteria deskripsi kriteria tadi. Jadi ini misalnya nama madrasah, terus kemudian bidang studi atau mapelnya, TP-nya, KKTP-nya sesuaikan saja, baru kemudian kita tentukan ya teknik asesmennya. Oh ini tes tertulis misalnya, kita bikin kisi-kisinya, kemudian dari kisi-kisi yang ada sini, nah ini indikator, tingkat kognitif, bobot, nomor soalnya, langsung kita buat menjadi instrumen asesmen ya. Instrumen asesmen berupa pertanyaan-pertanyaannya ini, petunjuk soal, kerjakan soal berikut dengan tepat dan benar. Soalnya kita sesuaikan dengan kisi-kisinya tadi. Tuliskan tata cara wudhu, tuliskan tata cara mandi besar, dan seterusnya. Kemudian kita bikin rubriknya. Jadi misalnya kalau peserta didik A dapat menuliskan tata cara wudhu dengan benar, tepat dan lengkap, maka skornya 20. Dapat menuliskan tata cara wudhu tapi kurang lengkap, nah ini skornya 15. Kurang tepat dan kurang lengkap nilainya 10 skornya. Nah, ini indikator yang kedua pun demikian. Ini rubrik penilaiannya dari asesmen formatif ya. Nah, tadi soalnya 5, ini kriterianya juga 5 ini.
Kemudian untuk yang terakhir, ya, LK7C, ini mahasiswa PPK diinstruksikan untuk menyusun instrumen asesmen sumatif ya, yang sesuai dengan KKTP yang telah disusun sebelumnya. Ini saya buat dari KKTP yang kedua ya, dengan pendekatan rubrik tadi, rubrik menganalisis TP-nya, menganalisis ketentuan sholat fardu dan sholat sunnah ya, ini KKTP-nya. Laporan menunjukkan peserta didik menunjukkan kemampuan mempraktikkan tata cara sholat fardu. Teknik asesmennya adalah penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja ataupun praktek ya, dengan cara praktek semacam itu. Kisi-kisinya seperti ini, indikator, jenis penilaian, bobot, dan juga nomor soalnya ya. Kemudian instrumen asesmennya, nanti kita tuliskan nama peserta didiknya siapa, skornya berapa. Nah, ini dari mana skornya? Ini dari rubrik bawahnya ini, rubrik penilaiannya ini. Jadi apa yang akan kita nilai, kriterianya apa saja. Misalnya niat sholat, nah ini peserta didik, misalnya A, si A, skornya bagaimana? Apakah baik sekali? Kalau baik sekali kita kasih nilai 4. Dalam hal niat sholat nilai. Kalau mungkin dalam hal niat sholat dirasa baik ya kasih 3, cukup kasih 2. Ini tergantung dari masing-masing guru tentunya, penilaian dari masing-masing guru. Kemudian kriteria yang kedua, membaca iftitah ya. Kalau baik sekali ya kasih nilai 4. Begitu juga dengan kriteria-kriteria yang lainnya. Hasilnya kemudian masing-masing siswa tadi kita masukkan di sini nih. Si A skornya berapa di total, si B skornya berapa dan seterusnya. Ya, saya kira itu untuk tugas LK7C, menyusun instrumen asesmen sumatif. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk LK7A, 7B, dan 7C. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.